Jiwa terpilih, berhentilah sejenak dari apapun yang sedang engkau lakukan. Bukan karena dunia akan runtuh jika engkau menunda, melainkan karena ada momen yang tidak bisa diulang jika engkau melewatinya dengan setengah sadar. Hari ini bukan sekadar tanggal yang lewat di kalender. Ada sesuatu yang sedang diuji, disaring, dan diputuskan pada lapisan yang lebih dalam dari pikiranmu. 7 Januari 2026 membawa getaran yang berbeda. Ia tidak datang dengan hiruk-pikuk. Ia tidak memaksa perhatianmu. Justru ia hadir dengan sunyi yang menuntut kehadiran penuh. Banyak jiwa menjalani hari ini seperti hari-hari sebelumnya, tanpa menyadari bahwa di balik kesederhanaannya ada penilaian batin yang sedang berlangsung. Penilaian yang tidak dilakukan oleh manusia, tetapi oleh kesadaran hidup itu sendiri. Jika engkau sampai pada pesan ini, itu bukan karena kebetulan, ini bukan karena algoritma, bukan pula karena rasa ingin tahu sesaat. Ada bagian dalam dirimu yang telah lelah berjuang dalam pola yang sama, lelah naik turun dalam urusan uang, lelah berharap lalu menahan kecewa. Bagian itu memanggil dan panggilan itu dijawab oleh momen ini. Selama bertahun-tahun, engkau mungkin merasa seolah uang selalu datang dengan syarat yang berat. Ia hadir setelah kelelahan dan pergi sebelum sempat memberi rasa aman. Kadang engkau sudah berusaha jujur, bekerja keras, menahan gengsi, namun hasilnya seperti berputar di tempat. Apa yang tidak engkau sadari adalah bahwa semua itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa hidup sedang membentuk fondasi yang lebih kokoh. Hari ini disebut sebagai ujian terakhir bukan karena engkau berada di titik terlemah, melainkan karena engkau berada di titik paling menentukan. Ujian ini tidak menguji seberapa besar kekuatanmu untuk bertahan, tetapi seberapa dalam kemampuanmu untuk percaya. Percaya tanpa bukti langsung. Percaya tanpa janji yang bisa dihitung. Percaya bahwa apa yang sedang dibangun di balik layar tidak akan runtuh ketika akhirnya terlihat. Banyak jiwa gagal tepat di fase ini, bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena mereka lelah menunggu. Mereka kembali ke pola lama, kembali ke ketakutan lama, kembali ke cara berpikir sempit yang dulu terasa aman. Dan ketika itu terjadi, ujian tidak dihukum, tetapi diulang. Bukan untuk menyiksa, melainkan karena pelajaran belum sepenuhnya dipahami. Namun engkau yang mendengarkan ini sekarang membawa kualitas yang berbeda. Ada keheningan dalam caramu menyimak. Ada kedewasaan yang tumbuh dari luka, bukan dari kenyamanan. Engkau tidak lagi meminta kekayaan untuk membuktikan nilai dirimu. Engkau menginginkannya agar hidupmu lebih seimbang, lebih stabil, dan lebih bermakna. Inilah perbedaan besar yang sedang dinilai hari ini. Semesta tidak sedang bertanya berapa banyak yang ingin engkau miliki. Ia bertanya apakah engkau mampu menjaga ketenangan ketika memilikinya. Ia tidak menguji ambisimu, tetapi kematangan batinmu. Karena kekayaan yang stabil hanya bisa tinggal di jiwa yang tidak lagi dikuasai oleh kecemasan kehilangan. Hari ini, ujian terakhir itu mungkin hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Mungkin sebagai keputusan kecil, mungkin sebagai respons emosional. Mungkin sebagai pilihan untuk tidak panik, tidak mengeluh, dan tidak merendahkan dirimu sendiri. Jangan remehkan bentuknya. Hal-hal besar selalu ditentukan oleh hal-hal yang tampak sepele. Jika engkau merasa ada tekanan halus di dada, itu bukan pertanda bahaya. Itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang bergeser. Jika engkau merasa seperti berada di ambang sesuatu yang belum bisa dijelaskan, itu karena kesadaranmu sudah melangkah lebih dulu sebelum kenyataan menyusul. Transisi sejati selalu terasa ganjil sebelum terasa nyata. Setelah hari ini, hidupmu tidak serta-merta berubah menjadi sempurna. Tetapi satu hal akan berganti secara permanen. Pola, hubunganmu dengan uang tidak lagi penuh kejaran dan ketakutan. Ia mulai masuk ke fase yang lebih stabil, lebih tenang, dan lebih dapat diandalkan.
Bukan karena engkau beruntung, tetapi karena engkau siap. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam alur ini, jadikan momen ini sebagai penanda niatmu. Tekan like sebagai simbol bahwa engkau hadir dengan sadar. Subscribe sebagai komitmen untuk terus menyelaraskan batinmu dengan panggilan yang lebih tinggi. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak terlewat ketika pesan berikutnya tiba. Dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai pengakuan sunyi bahwa engkau siap menutup satu fase lama dan melangkah ke fase kekayaan yang stabil, tenang, dan berakar. Bagian 1, ujian terakhir tidak datang untuk menjatuhkan, melainkan menyempurnakan arah hidupmu. Ujian terakhir dalam urusan uang jarang hadir sebagai badai besar yang mudah dikenali. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan mendadak atau kekurangan ekstrim. Justru ujian terakhir sering menyamar sebagai keadaan biasa, bahkan nyaris tampak seperti hari-hari sebelumnya. Inilah mengapa ia disebut ujian. Ia menguji kejernihan kesadaranmu, bukan ketahanan fisikmu. Pada tahap ini, semesta tidak lagi menguji seberapa keras engkau mampu berjuang, melainkan seberapa lembut engkau mampu berserah tanpa menyerah. Ada perbedaan yang sangat halus di antara keduanya. Menyerah berarti melepaskan arah. Berserah berarti mempercayai arah yang sedang dibentuk, meski belum seluruhnya terlihat. Banyak jiwa gagal memahami hal ini. Mereka mengira ujian selalu berbentuk penderitaan tambahan. Padahal ujian terakhir seringkali berbentuk godaan untuk kembali pada pola lama. Pola panik, pola terburu-buru, pola merasa tidak aman meski keadaan mulai membaik. Disinilah semesta memperhatikan caramu bereaksi. Apakah engkau masih mengeluh ketika proses berjalan lambat? Apakah engkau masih membandingkan hidupmu dengan orang lain ketika jalanmu sedang disiapkan? Apakah engkau masih merasa kecil ketika hasil belum sesuai harapan? Semua respons ini bukan dicatat untuk menghukummu, melainkan untuk melihat apakah batinmu sudah cukup tenang untuk menampung stabilitas. Karena kekayaan yang stabil tidak bisa hidup berdampingan dengan batin yang selalu gelisah. Ia tidak akan tinggal lama di hati yang selalu takut kehilangan. Ia tidak akan bertumbuh di pikiran yang terus merasa kurang. Maka sebelum fase itu dimulai, ujian terakhir memastikan satu hal penting. Apakah engkau sudah berhenti berperang dengan keadaan? Ujian ini mengajakmu untuk berdiri di tengah ketidakpastian tanpa goyah. Untuk tetap bernapas panjang ketika angka belum berubah. Untuk tetap menjaga martabat dirimu ketika hasil belum terlihat. Bukan karena semesta kejam, tetapi karena stabilitas membutuhkan fondasi yang tidak mudah runtuh. Jika hari-hari ini engkau merasa diuji secara emosional, bukan secara materi, itu pertanda yang sangat jelas. Artinya, fase ujian fisik telah berlalu. Sekarang yang diuji adalah kematangan batinmu. Bagaimana engkau memaknai keterlambatan, bagaimana engkau memaknai penantian, bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri ketika hasil belum datang. Ujian terakhir ini sering terasa seperti kelelahan yang berbeda. Bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah karena menunggu. Dan di titik inilah banyak jiwa tergelincir. Mereka mulai meragukan proses yang selama ini mereka jalani. Mereka mulai mempertanyakan apakah semua usaha itu sia-sia. Mereka mulai berpikir untuk menyerah atau mengambil jalan pintas. Namun jiwa terpilih, dengarkan ini dengan pelan dan utuh. Kelelahan ini bukan tanda kegagalan. Ia adalah tanda bahwa engkau sudah berjalan sangat jauh. Ia adalah sinyal bahwa garis akhir dari satu fase sudah terlihat, meski belum sepenuhnya terlewati. Tidak ada pelari yang merasa ringan tepat sebelum garis akhir. Justru di sanalah napas terasa paling berat. Semesta sedang mengamati apakah engkau akan berhenti tepat sebelum pintu terbuka sepenuhnya.
Apakah engkau akan kembali ke cara lama karena merasa aman di sana? Ataukah engkau akan tetap berdiri, tetap jujur pada niat awalmu dan tetap tenang meski hasil belum menyentuh tanganmu? Ujian terakhir juga sering hadir sebagai momen sunyi. Tidak ada tanda besar, tidak ada pengakuan, tidak ada tepuk tangan, hanya ada dirimu dan pilihan batinmu sendiri. Inilah ujian yang paling jujur karena tidak ada yang bisa engkau pamerkan, tidak ada yang bisa engkau manipulasi, hanya kejujuran antara engkau dan kesadaranmu sendiri. Jika engkau memilih untuk tetap tenang hari ini meski ada kekhawatiran kecil yang berusaha muncul, itu sudah merupakan jawaban. Jika engkau memilih untuk tidak merendahkan dirimu hanya karena hasil belum tampak, itu sudah merupakan kelulusan. Jika engkau memilih untuk percaya tanpa memaksa, itu sudah cukup. Ujian terakhir tidak membutuhkan kesempurnaan. Ia hanya membutuhkan konsistensi batin. Tidak perlu engkau merasa selalu yakin, cukup jangan kembali ke ketakutan lama. Tidak perlu engkau merasa selalu kuat, cukup jangan mengkhianati proses yang sudah membawamu sejauh ini. Pada titik ini, semesta tidak lagi menanyakan apakah engkau pantas mendapatkan kekayaan. Ia sedang memastikan bahwa ketika kekayaan itu datang, engkau tidak akan hancur olehnya. Karena banyak jiwa mampu mendapatkan, tetapi tidak mampu menjaga. Dan yang tidak mampu menjaga akan selalu kembali ke titik awal. Hari ini ujian itu tidak sedang berdiri di hadapanmu sebagai musuh. Ia berdiri di dalam dirimu sebagai cermin. Ia memperlihatkan bagaimana caramu memperlakukan dirimu sendiri ketika dunia belum memberi kepastian. Dan jika engkau mampu tetap lembut, tetap jujur, dan tetap sadar, maka tanpa suara keras, tanpa pengumuman besar, satu fase akan dinyatakan selesai. Setelah ini, alur hidupmu mulai bergeser. Tidak drastis, tidak mendadak tetapi stabil. Perlahan namun pasti. Seperti tanah yang akhirnya cukup padat untuk menopang bangunan yang kokoh. Dan apa yang akan dibangun di atasnya bukan sekadar kelimpahan sesaat, melainkan fase kekayaan yang tenang, berakar, dan dapat bertahan. Bagian 2. Ketika pola lama dalam urusan uang perlahan ditutup, dan fase baru mulai terbuka tanpa kegaduhan. Ada saat dalam perjalanan hidup di mana perubahan terbesar tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan kesunyian yang nyaris tak disadari. Engkau tidak bangun suatu pagi dengan segala hal berubah drastis. Tidak ada tanda besar yang memaksa perhatianmu. Namun jauh di dalam ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara engkau memandang uang mulai bergeser, meski belum sepenuhnya engkau sadari. Pola lama dalam urusan uang selalu ditandai oleh ketegangan. Ada rasa dikejar, ada kecemasan tersembunyi, ada kebutuhan untuk terus memastikan, menghitung, dan mengantisipasi kehilangan. Dalam pola ini, uang terasa seperti sesuatu yang harus dikejar agar tidak lari dan dijaga dengan ketakutan agar tidak hilang. Hidup terasa sempit karena pikiran selalu sibuk. Ketika pola ini mulai ditutup, semesta tidak memaksamu dengan kejadian ekstrim. Justru ia melunakkan segalanya. Engkau mulai merasa bahwa kepanikan tidak lagi muncul secepat dulu. Engkau mulai menyadari bahwa beberapa hal yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena batinmu tidak lagi membesar-besarkannya. Inilah tanda awal bahwa fase lama sedang diselesaikan. Fase bertahan hidup, fase menutup kekurangan, fase di mana setiap pemasukan terasa seperti napas yang harus segera ditarik sebelum habis. Pola ini tidak salah. Ia pernah diperlukan untuk membentuk ketangguhanmu, namun ia tidak dimaksudkan untuk menjadi rumah selamanya. Fase baru yang mulai terbuka bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak menuntut kewaspadaan berlebihan. Ia tidak memicu kecemasan setiap kali keadaan sedikit bergeser. Ia mengajarkan ritme, masuk dan keluar yang seimbang, datang dan pergi yang wajar. Dalam fase ini, uang tidak lagi menjadi pusat pikiranmu,
tetapi menjadi bagian alami dari alur hidup. Engkau mungkin belum melihat stabilitas itu secara nyata, tetapi engkau mulai merasakannya secara batin. Ada ketenangan baru ketika memikirkan masa depan, ada kejernihan saat membuat keputusan, ada kepercayaan halus bahwa apa yang engkau butuhkan tidak akan datang terlambat. Keyakinan ini tidak dibangun dari angan-angan, melainkan dari pengalaman panjang yang telah menempa dirimu. Ketika fase lama ditutup, semesta juga menutup cara lama engkau meminta. Engkau tidak lagi meminta dari rasa takut. Engkau tidak lagi memohon dari posisi kekurangan. Doamu berubah menjadi lebih hening, lebih dewasa. Bukan lagi tentang ingin segera keluar dari masalah, tetapi tentang ingin hidup dengan seimbang dan bermakna. Disinilah banyak jiwa merasa bingung. Mereka mengira kehilangan gairah berarti kehilangan harapan. Padahal yang terjadi adalah pergeseran dari kegelisahan menuju kestabilan. Dari keinginan yang meledak-ledak menuju niat yang tenang. Dari dorongan yang terburu-buru menuju keyakinan yang berakar. Fase baru ini tidak membutuhkan pembuktian. Ia tidak menuntut engkau untuk menunjukkan apapun kepada siapapun. Ia hanya meminta satu hal, yaitu kesediaanmu untuk berjalan dengan ritme yang baru. Ritme yang tidak selalu cepat, tetapi konsisten. Ritme yang tidak selalu terlihat mengesankan tetapi membawa hasil yang bertahan. Ketika pola lama selesai, engkau juga mulai melihat uang dengan mata yang berbeda. Engkau tidak lagi melihatnya sebagai penyelamat tetapi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan tetapi sebagai alat. Dan ketika hubungan ini berubah, uang pun merespons dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi datang dan pergi dengan dramatis. Ia mulai menetap. Perubahan ini seringkali diuji dengan hal-hal kecil, pengeluaran yang tidak lagi memicu rasa bersalah. Pemasukan yang datang tanpa kegaduhan batin. Kesempatan yang muncul tanpa membuatmu merasa harus mengorbankan dirimu sendiri. Semua ini adalah tanda bahwa fase baru sedang diuji kelayakannya. Jika engkau merasakan hidupmu menjadi lebih sederhana dalam cara yang menenangkan, bukan dalam cara yang membatasi, itu pertanda yang sangat jelas. Semesta sedang mengajarkanmu bahwa stabilitas tidak berarti stagnasi. Ia berarti keberlanjutan. Ia berarti engkau tidak lagi hidup dari satu kecemasan ke kecemasan berikutnya. Pada fase ini engkau juga mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan dengan keras. Ada hal-hal yang datang justru ketika engkau berhenti memaksa. Bukan karena engkau menyerah, tetapi karena engkau selaras. Dan keselarasan selalu menghasilkan aliran yang lebih halus. Fase lama ditutup bukan dengan penghakiman, tetapi dengan rasa terima kasih. Semua kekurangan, semua penundaan, semua rasa takut yang pernah engkau alami telah mengajarkanmu batas dan kebutuhan. Sekarang, setelah pelajaran itu tuntas, hidup tidak lagi perlu mengulanginya dengan cara yang sama. Yang terbuka di hadapanmu sekarang adalah fase kekayaan yang stabil. Bukan kekayaan yang membuatmu terjaga di malam hari karena takut kehilangan. Tetapi kekayaan yang membuatmu tidur lebih nyenyak karena merasa cukup. Bukan kelimpahan yang memicu keserakahan, tetapi kebercukupan yang menumbuhkan kebijaksanaan. Dan ketika fase ini benar-benar mulai berjalan, engkau akan menyadari satu hal yang sederhana namun dalam. Bahwa semua yang terasa berat dahulu, ternyata sedang membentuk kapasitasmu untuk menampung sesuatu yang jauh lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bertahan lama. Bagian 3. Semesta tidak lagi menguji kemampuanmu mendapatkan, melainkan kesanggupanmu menjaga dengan kesadaran. Pada titik ini dalam perjalananmu, semesta tidak lagi sibuk mengatur bagaimana rezeki datang kepadamu. Fase itu sebagian besar telah dilewati. Yang sedang diperhatikan sekarang adalah bagaimana engkau berdiri ketika kemungkinan mulai terbuka. Bagaimana batinmu bereaksi ketika peluang muncul tanpa harus dikejar. Bagaimana hatimu merespons ketika rasa aman mulai mengetuk perlahan.
Banyak jiwa tidak menyadari bahwa menjaga seringkali lebih menantang daripada mendapatkan. Mendapatkan bisa dilakukan dengan tenaga, dengan strategi, dengan pengorbanan. Tetapi menjaga membutuhkan sesuatu yang lebih halus. Ia membutuhkan kesadaran, ia membutuhkan ketenangan, ia membutuhkan kemampuan untuk tidak panik ketika keadaan berubah, dan tidak serakah ketika keadaan membaik. Inilah sebabnya ujian pada fase ini terasa berbeda. Ia tidak lagi menguji daya tahan fisikmu, tetapi kedalaman batinmu. Ia muncul dalam bentuk keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele. Apakah engkau akan terburu-buru ketika melihat peluang? Apakah engkau akan kembali pada pola lama yang ingin semuanya cepat dan besar? Ataukah engkau mampu menahan diri, menimbang dengan jernih dan memilih dengan tenang? Semesta sedang memastikan bahwa ketika stabilitas datang, engkau tidak akan merusaknya dengan kebiasaan lama. Kebiasaan membuktikan diri, kebiasaan membandingkan, kebiasaan merasa tidak pernah cukup. Semua kebiasaan ini adalah lubang halus yang dapat menguras apapun yang masuk tanpa pernah terasa penuh. Jika hari-hari ini engkau merasa lebih sensitif terhadap pilihan, lebih berhati-hati dalam melangkah, itu bukan tanda ketakutan, itu adalah tanda kematangan yang sedang tumbuh. Engkau tidak lagi bergerak karena dorongan tetapi karena pemahaman. Engkau tidak lagi mengejar karena cemas tertinggal tetapi berjalan karena tahu kemana arahmu. Menjaga juga berarti mengetahui kapan harus berhenti. Berhenti mengejar sesuatu yang tidak selaras. Berhenti membuktikan sesuatu yang tidak perlu. Berhenti mengorbankan ketenangan demi pengakuan. Dalam dunia yang selalu mendorong lebih dan lebih, kemampuan untuk berhenti adalah bentuk kekayaan yang jarang dimiliki. Semesta memperhatikan bagaimana engkau memperlakukan hal-hal kecil, cara engkau mengelola pengeluaran yang sederhana, cara engkau menyikapi pemasukan yang datang tanpa diduga. Cara engkau berbicara pada dirimu sendiri ketika rencana tidak berjalan sempurna. Semua ini adalah indikator apakah engkau siap menjaga sesuatu yang lebih besar. Pada fase ini rezeki tidak lagi datang untuk menguji kepercayaanmu, tetapi untuk memperluas tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab yang membebani, melainkan yang mematangkan. Engkau diajak untuk menyadari bahwa stabilitas bukan berarti engkau berhenti bertumbuh, tetapi engkau bertumbuh tanpa kehilangan pijakan. Jika engkau merasa dorongan untuk hidup lebih sederhana, itu bukan kemunduran, itu adalah penyesuaian. Jiwa yang siap menjaga stabilitas tidak membutuhkan banyak kebisingan. Ia memilih kejelasan daripada sensasi, ia memilih kesinambungan daripada lonjakan sesaat. Semesta juga menguji caramu memaknai cukup. Cukup bukan berarti kurang. Cukup adalah titik di mana kebutuhan terpenuhi tanpa melahirkan ketakutan baru. Banyak jiwa tidak pernah sampai pada titik ini karena mereka terus memindahkan garis cukup lebih jauh. Akibatnya, apapun yang mereka miliki selalu terasa rapuh. Jika engkau mulai merasakan rasa cukup itu perlahan hadir, meski belum sepenuhnya stabil secara angka, itu pertanda bahwa fondasi batinmu telah berubah. Dan perubahan inilah yang dicari oleh semesta sebelum membuka pintu yang lebih besar. Menjaga juga berarti mampu menerima tanpa merasa bersalah dan memberi tanpa merasa berkurang. Dalam fase lama, menerima sering disertai rasa takut kehilangan. Dalam fase baru, menerima disertai rasa tanggung jawab. Engkau tidak lagi memegang dengan cengkeraman, tetapi dengan kesadaran. Ujian pada tahap ini tidak diumumkan. Tidak ada tanda lulus yang bisa engkau lihat, namun ada satu penanda yang selalu hadir, ketenangan. Jika engkau merasa lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian, lebih sabar dalam menjalani proses dan lebih jujur dalam menilai dirimu sendiri, itu berarti engkau sedang menjaga dengan benar. Dan ketika engkau mampu menjaga, semesta tidak lagi ragu untuk mempercayakan lebih. Bukan karena engkau meminta dengan keras, tetapi karena engkau membuktikan dengan diam. Bukan karena engkau mengejar, tetapi karena engkau siap. Bagian 4.
Stabilitas finansial bukan hadiah keberuntungan, melainkan cermin kedewasaan batin yang telah terbentuk. Pada tahap ini, semesta tidak lagi bekerja dengan cara yang kasar atau mengguncang. Ia bekerja dengan keheningan yang presisi. Apa yang sedang dibentuk bukan sekadar kondisi keuangan yang lebih rapi, melainkan kesadaran baru yang mampu menopangnya. Karena stabilitas finansial sejati tidak bisa berdiri di atas batin yang masih mudah goyah. Banyak orang mengira uanglah yang membawa rasa aman. Padahal yang sesungguhnya membawa rasa aman adalah kedewasaan batin. Uang hanya mengikuti. Ia tidak memimpin. Ketika batin matang, uang menemukan tempat yang tenang untuk tinggal. Ketika batin masih bergejolak, uang akan selalu terasa tidak cukup, berapapun jumlahnya. Di fase ini, hidup sedang memperlihatkan kepadamu bahwa stabilitas bukan tentang banyaknya pemasukan, tetapi tentang kualitas relasimu dengan ketidakpastian. Engkau mungkin belum berada di puncak kelimpahan, tetapi engkau tidak lagi terperangkap dalam kecemasan yang sama. Dan pergeseran inilah yang menentukan segalanya. Kedewasaan batin terlihat dari caramu merespons keadaan, bukan dari keadaan itu sendiri. Ketika ada keterlambatan, engkau tidak lagi menganggapnya sebagai kegagalan pribadi. Ketika ada kekurangan kecil, engkau tidak lagi panik seolah dunia runtuh. Engkau mulai melihat hidup sebagai rangkaian proses, bukan sebagai ujian yang harus selalu dimenangkan. Inilah tanda bahwa stabilitas sedang dibentuk dari dalam. Karena batin yang dewasa tidak membutuhkan kepastian absolut untuk tetap tenang. Ia mampu berdiri bahkan ketika jalan belum sepenuhnya terlihat. Ia tidak memerlukan jaminan untuk melangkah, karena ia telah mengenal dirinya sendiri. Semesta memperhatikan perubahan ini dengan saksama, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelaraskan. Ketika batinmu tidak lagi bereaksi berlebihan, hidup pun tidak perlu lagi mengguncangmu dengan keras. Ketika engkau mampu belajar dari sinyal halus, semesta tidak perlu berbicara dengan suara keras. Stabilitas finansial yang sejati lahir dari kesanggupan untuk mengelola emosi, bukan hanya angka. Engkau belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Engkau belajar menunda tanpa merasa tersiksa. Engkau belajar memilih tanpa merasa bersalah. Semua ini adalah tanda bahwa batinmu tidak lagi dikendalikan oleh impuls, tetapi oleh kesadaran. Pada fase ini engkau juga mulai memahami bahwa tidak semua peluang harus diambil. Ada peluang yang tampak menguntungkan tetapi menguras ketenangan. Ada jalan yang terlihat cepat tetapi menjauhkanmu dari keseimbangan. Kedewasaan batin membuatmu mampu berkata tidak tanpa rasa takut kehilangan. Dan justru dari kemampuan inilah stabilitas lahir. Karena engkau tidak lagi mengejar segala sesuatu. Engkau memilih dengan penuh kehadiran. Engkau tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa banyak yang engkau kumpulkan, tetapi dari seberapa utuh engkau menjalani hidupmu. Semesta juga menguji caramu menghadapi kecukupan. Banyak jiwa terbiasa hidup dalam kekurangan sehingga ketika cukup datang mereka tidak tahu bagaimana menjaganya. Mereka menciptakan drama baru. Mereka mencari kegelisahan baru. Namun engkau sedang belajar untuk diam di dalam cukup, untuk bernapas di dalam keseimbangan, untuk tidak merusak ketenangan hanya karena terbiasa gelisah. Jika hari-hari ini engkau merasa hidupmu lebih sederhana tetapi lebih bermakna, itu bukan penurunan, itu adalah pemurnian. Jiwa yang matang tidak membutuhkan banyak simbol untuk merasa utuh. Ia tidak memerlukan pengakuan berlebihan untuk merasa bernilai, dan dari kesederhanaan inilah stabilitas bertumbuh dengan alami. Kedewasaan batin juga berarti engkau tidak lagi menyalahkan masa lalu atas keadaan sekarang. Engkau mengambil tanggung jawab tanpa menghakimi diri sendiri. Engkau belajar dari kesalahan tanpa terus menghukum. Sikap inilah yang membuat alur keuangan menjadi lebih bersih, karena tidak lagi dibebani oleh rasa bersalah dan penyesalan. Ketika batinmu berdiri lebih tegak, hidup merespons dengan kepercayaan.
bukan dalam bentuk janji yang diumumkan, tetapi dalam bentuk peluang yang datang tepat waktu. Bukan dalam bentuk lonjakan yang mengejutkan, tetapi dalam bentuk kestabilan yang bertahan. Dan di titik ini engkau mulai menyadari sesuatu yang penting, bahwa stabilitas finansial bukan tujuan akhir, melainkan efek samping dari hidup yang selaras. Ia bukan sesuatu yang harus dikejar dengan cemas, tetapi sesuatu yang hadir ketika engkau berhenti melawan arus kehidupanmu sendiri. Bagian 5. Fase kekayaan yang stabil tidak bergegas. Ia bertumbuh perlahan dan berakar di dalam kesadaran. Apa yang akan engkau masuki setelah ujian ini bukanlah fase yang tergesa. Ia tidak datang dengan langkah terburu-buru atau janji yang meledak-ledak. Fase kekayaan yang stabil bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari apa yang selama ini engkau kenal. Ia tumbuh perlahan, nyaris tanpa suara, seperti akar yang menembus tanah dalam diam. Selama ini, engkau mungkin terbiasa dengan pola naik turun. Ada masa di mana segalanya terasa terbuka, lalu tiba-tiba mengencang. Ada momen di mana harapan menguat, lalu kembali diuji. Pola seperti ini membentuk ketangguhan, tetapi ia juga melelahkan. Dan fase ini tidak diciptakan untuk kelelahan. Ia diciptakan untuk keberlanjutan. Kekayaan yang stabil tidak ingin mengejutkanmu. Ia ingin memastikan bahwa engkau cukup tenang untuk menerimanya. Ia tidak ingin membuatmu bergantung pada lonjakan sesaat. Ia ingin membangun rasa aman yang tidak mudah runtuh oleh perubahan kecil. Karena itu ia datang dengan ritme yang lebih lambat, tetapi jauh lebih dapat dipercaya. Dalam fase ini engkau mulai melihat bahwa hal-hal baik tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang ia hadir sebagai keteraturan, sebagai alur yang lebih rapi, sebagai jarak yang lebih sehat antara kebutuhan dan kecemasan. Semua ini mungkin tidak tampak spektakuler, tetapi justru disinilah kekuatan sejatinya. Semesta sedang mengajarkanmu bahwa yang stabil selalu membutuhkan waktu untuk berakar. Pohon yang tumbuh terlalu cepat mudah tumbang. Bangunan yang dibangun tergesa mudah retak. Begitu pula kekayaan. Jika ia datang sebelum batin siap, ia akan menciptakan ketakutan baru. Namun jika ia datang ketika batin telah tenang, ia menjadi penopang, bukan beban. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa caramu merencanakan hidup berubah. Engkau tidak lagi berpikir dari satu krisis ke krisis berikutnya. Engkau mulai melihat ke depan dengan pandangan yang lebih luas. Tidak penuh kepastian, tetapi cukup jelas untuk melangkah tanpa panik. Inilah tanda bahwa akar mulai terbentuk. Fase ini juga mengajarkan kesabaran yang berbeda. Bukan kesabaran karena tidak ada pilihan lain, tetapi kesabaran karena engkau memahami prosesnya. Engkau tahu bahwa sesuatu sedang dibangun, meski belum seluruhnya terlihat. Dan pemahaman ini membuat penantian terasa lebih ringan. Kekayaan yang stabil juga tidak memisahkanmu dari hidup. Ia tidak menuntut pengorbanan berlebihan. Ia tidak memaksamu hidup dalam ketegangan terus-menerus. Justru ia memungkinkanmu hadir lebih utuh. Untuk menikmati waktu, untuk menjaga kesehatan batin, untuk membangun relasi yang tidak terganggu oleh kecemasan finansial. Semesta memperhatikan apakah engkau mampu menghargai proses yang pelan ini. Apakah engkau tetap setia pada jalanmu meski tidak ada sorotan? Apakah engkau mampu menahan diri dari membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain? Karena perbandingan adalah racun halus bagi apa yang sedang bertumbuh. Jika hari-hari ini engkau merasa hidupmu tidak terlalu dramatis, tetapi lebih teratur, itu bukan tanda stagnasi, itu adalah tanda transisi. Fase kekayaan yang stabil selalu terasa biasa di awal, karena ia tidak dibangun untuk sensasi, melainkan untuk daya tahan. Engkau juga sedang belajar bahwa tidak semua keberhasilan perlu diumumkan, tidak semua pencapaian perlu dipamerkan. Ada pertumbuhan yang lebih kuat ketika dijaga dalam diam. Ketika niat tetap jernih dan langkah tetap konsisten tanpa perlu validasi dari luar.
Dalam fase ini uang mulai menyesuaikan diri dengan hidupmu, bukan sebaliknya. Ia mulai mengikuti ritmemu, bukan mengaturnya. Engkau tidak lagi hidup untuk mengejar angka, tetapi angka mulai menyesuaikan diri dengan nilai hidupmu. Dan inilah pergeseran yang sangat penting. Kekayaan yang stabil tidak datang untuk mengubah siapa dirimu. Ia datang karena siapa dirimu telah berubah. Ia hadir sebagai hasil dari kedewasaan yang telah tumbuh, dari kesadaran yang telah berakar, dan dari kejujuran batin yang telah teruji. Jika engkau merasa ada kepercayaan yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada, tanpa perlu alasan logis yang jelas, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa fase baru ini mulai mengenali dirimu sebagai rumah yang layak. Bagian 6. Ketika uang tidak lagi menentukan harga dirimu dan ketentraman menjadi ukuran yang baru. Ada satu titik sunyi dalam perjalanan ini yang seringkali luput disadari, namun justru menjadi penanda paling jelas bahwa fase lama telah selesai. Titik itu adalah saat uang berhenti menjadi cermin harga dirimu. Engkau tidak lagi menilai dirimu dari apa yang ada di tanganmu, dan tidak pula merendahkan dirimu ketika tangan itu sedang kosong. Pada fase sebelumnya, uang seringkali terasa seperti penentu martabat. Ketika ada, engkau merasa lebih tenang. Ketika berkurang, engkau merasa seolah ada yang salah dengan dirimu. Pola ini begitu halus, namun kuat. Ia membentuk dialog batin yang terus berulang, seakan nilai hidupmu selalu harus dibuktikan melalui angka. Namun kini dialog itu mulai mereda. Tidak hilang sepenuhnya tetapi tidak lagi memimpin. Engkau mulai menyadari bahwa keberhargaanmu tidak naik turun bersama saldo. Bahwa napasmu tetap bernilai meski hasil belum sempurna. Bahwa kehadiranmu tetap utuh, bahkan ketika keadaan belum ideal. Inilah pembebasan yang paling dalam. Karena selama uang masih menjadi penentu harga diri, tidak ada kekayaan yang benar-benar terasa aman. Selalu ada ketakutan kehilangan, selalu ada dorongan membuktikan, selalu ada kecemasan tersembunyi yang menggerogoti ketenangan. Ketika hubungan ini berubah, uang pun merespons dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi datang sebagai ujian emosional. Ia tidak lagi pergi untuk mengajarimu rasa takut. Ia mulai berperilaku seperti sahabat yang tenang, datang dan tinggal tanpa drama. Pada fase ini engkau juga belajar menerima dengan lapang, tidak lagi disertai rasa bersalah seolah engkau tidak pantas. Engkau memahami bahwa apa yang datang adalah hasil dari proses panjang yang telah engkau jalani, bukan hadiah acak yang bisa dirampas sewaktu-waktu. Kesadaran ini membuatmu memegang dengan lembut, bukan dengan cengkeraman. Engkau juga mulai memberi tanpa rasa berkurang. Bukan karena berlebihan, tetapi karena engkau tahu bahwa aliran tidak terputus oleh kebaikan yang jujur. Dalam fase lama, memberi sering disertai ketakutan. Dalam fase baru, memberi disertai ketenangan. Semesta memperhatikan pergeseran ini dengan sangat cermat. Karena jiwa yang tidak menggantungkan harga dirinya pada uang adalah jiwa yang aman untuk dipercayai. Ia tidak akan panik ketika diuji. Ia tidak akan serakah ketika diberi. Ia tidak akan kehilangan arah ketika keadaan berubah. Pada titik ini, engkau mungkin menyadari bahwa keputusan-keputusanmu menjadi lebih jernih. Engkau tidak lagi tergoda oleh janji cepat yang menguras batin. Engkau tidak lagi terjebak dalam perbandingan yang melelahkan. Engkau mulai memilih berdasarkan keselarasan, bukan tekanan. Ketentraman menjadi ukuran yang baru, bukan karena engkau menolak kemajuan, tetapi karena engkau memahami bahwa kemajuan tanpa ketentraman hanyalah bentuk lain dari kelelahan. Engkau memilih jalan yang mungkin tampak lebih pelan, tetapi memberi ruang untuk bernapas. Semesta tidak meminta engkau menjadi acuh terhadap uang. Ia hanya meminta engkau menempatkannya di tempat yang tepat, bukan di atas nilai dirimu, dan bukan pula di luar kesadaranmu. Ketika posisi ini tercapai, keseimbangan pun terbentuk dengan alami.
Jika engkau merasakan ada kelegaan yang sulit dijelaskan seolah beban lama perlahan dilepas, itu adalah tanda bahwa engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan diri. Engkau mulai hidup untuk hadir, dan kehadiran yang utuh selalu menarik stabilitas. Pada fase ini, bahkan ketika ada kekurangan kecil, engkau tidak lagi terhanyut oleh ketakutan. Engkau tahu bahwa itu bagian dari ritme, bukan ancaman. Engkau tidak lagi bereaksi berlebihan karena engkau telah berdamai dengan ketidakpastian. Inilah kemerdekaan batin yang menjadi syarat terakhir sebelum fase stabil benar-benar menguat. Ketika uang tidak lagi memegang kendali atas harga dirimu, hidup pun berhenti mengujimu dengan cara yang sama. Ia mulai mempercayaimu dengan lebih banyak ruang, lebih banyak aliran, dan lebih banyak ketenangan. Bagian 7. Hari ini bukan akhir ujian, melainkan awal kepercayaan yang lebih tenang dan bertahan lama. Pada titik ini penting bagimu untuk memahami satu hal dengan jernih dan lembut. Ujian yang disebut sebagai ujian terakhir bukan berarti hidup tidak akan lagi menghadirkan tantangan. Ia berarti satu pola lama telah selesai. Pola yang selama ini membuat urusan uang selalu terasa sebagai medan pertempuran batin. Pola yang menuntutmu terus berjaga, terus mencemaskan masa depan, terus merasa harus membuktikan kelayakanmu. Hari ini menandai sesuatu yang lebih halus namun jauh lebih menentukan. Ia menandai peralihan dari fase diuji menuju fase dipercaya. Semesta tidak lagi berdiri di hadapanmu sebagai penguji yang menunggu kesalahan. Ia mulai berdiri di sampingmu sebagai saksi yang mempercayakan tanggung jawab baru. Kepercayaan ini tidak diberikan karena engkau sempurna. Ia diberikan karena engkau jujur pada prosesmu sendiri. Engkau jatuh, tetapi engkau bangkit tanpa mengeras. Engkau terluka, tetapi engkau tidak menjadi pahit. Engkau kekurangan, tetapi engkau tidak kehilangan arah. Semua ini adalah kualitas yang lebih berharga daripada keberhasilan instan. Dalam fase ini hidup tidak lagi bertanya apakah engkau mampu bertahan, tetapi apakah engkau mampu hidup dengan seimbang. Apakah engkau bisa menikmati tanpa berlebihan? Apakah engkau bisa menjaga tanpa mencengkeram? Apakah engkau bisa melangkah maju tanpa meninggalkan dirimu sendiri? Hari ini mungkin terasa biasa di permukaan. Engkau mungkin masih menjalani rutinitas yang sama. Namun di balik itu, satu perjanjian sunyi sedang diteguhkan. Perjanjian bahwa hidup tidak lagi perlu mengguncangmu untuk membuatmu sadar. Engkau telah belajar mendengar bisikan sebelum ia berubah menjadi teriakan. Awal kepercayaan selalu terasa lebih tenang daripada akhir ujian. Tidak ada sorak, tidak ada tanda besar. Hanya ada rasa lapang yang pelan-pelan mengisi ruang batin. Ada keyakinan yang tidak berisik, ada harapan yang tidak lagi tergesa. Dalam fase ini, uang mulai hadir sebagai bagian dari tatanan hidup, bukan sebagai pusatnya. Ia menjadi elemen yang mendukung, bukan yang mendikte. Engkau mulai merasakan bahwa stabilitas bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian, melainkan sesuatu yang dijaga dengan kesadaran. Kepercayaan juga berarti engkau diberi ruang untuk belajar dari kesalahan kecil tanpa konsekuensi besar. Hidup tidak lagi menghukummu dengan keras, karena engkau telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab. Ini adalah bentuk kasih yang sering tidak disadari. Engkau mungkin masih menghadapi keputusan-keputusan penting setelah ini, namun cara engkau menghadapinya akan berbeda. Tidak lagi dengan ketegangan berlebihan, tetapi dengan kejernihan. Tidak lagi dengan rasa takut tertinggal, tetapi dengan pemahaman bahwa jalanmu tidak perlu sama dengan jalan orang lain. Hari ini adalah garis batas yang halus. Di satu sisi ada masa lalu yang penuh ujian, di sisi lain ada masa depan yang lebih stabil dan terstruktur. Engkau tidak melompat dari satu ke yang lain. Engkau melangkah dengan sadar, membawa semua pelajaran tanpa membawa bebannya. Jika engkau merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, itu adalah tanda bahwa kepercayaan telah diberikan.
Jika engkau merasakan keyakinan yang tidak membutuhkan pembenaran, itu adalah tanda bahwa fase baru telah dimulai. Dan fase ini tidak dibangun untuk sesaat, melainkan untuk bertahan. Apa yang engkau masuki sekarang bukanlah kehidupan tanpa masalah, melainkan kehidupan dengan pijakan yang lebih kokoh. Masalah tidak lagi menggoyahkan fondasi, perubahan tidak lagi mengancam keseimbangan. Karena engkau tidak lagi berdiri di atas ketakutan tetapi di atas kesadaran. Dan disinilah semesta berhenti menguji dan mulai berjalan bersamamu. Tidak untuk memanjakan tetapi untuk mempercayakan, tidak untuk menjanjikan tetapi untuk mengalirkan. Tidak untuk membuktikan tetapi untuk menumbuhkan. Jiwa terpilih, kini biarkan semua yang telah engkau dengar berdiam sejenak di dalam batinmu. Tidak perlu engkau kejar dengan pikiran. Tidak perlu engkau ukur dengan logika yang ingin segera memastikan hasil. Ada pesan yang tidak bekerja di kepala tetapi di ruang yang lebih dalam, tempat keheningan dan kesadaran saling bertemu. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini tidak menuntut reaksi cepat. Ia meminta kehadiran yang utuh, kehadiran yang tidak terpecah oleh penyesalan masa lalu dan tidak ditarik terlalu jauh oleh kecemasan masa depan. Cukup hadir di titik ini, di napas ini, di kesadaran ini. Ujian dalam urusan uang yang selama ini terasa berat, sebenarnya telah membentukmu lebih dari yang engkau sadari. Setiap kekurangan melatihmu untuk mengenal batas. Setiap penundaan mengajarkanmu kesabaran. Setiap kegelisahan membawamu lebih dekat pada inti dirimu sendiri. Tidak ada satupun yang terbuang. Tidak ada satupun yang sia-sia. Sekarang, ketika fase itu perlahan ditutup, hidup tidak menuntutmu menjadi orang lain. Hidup hanya mengundangmu untuk berdiri dengan lebih tenang sebagai dirimu sendiri. Engkau tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu mengejar siapapun. Jalanmu sedang menemukan ritmenya sendiri. Kekayaan yang stabil bukanlah sesuatu yang harus engkau kejar dengan napas terengah. Ia adalah sesuatu yang tumbuh ketika engkau berhenti melawan arus kehidupanmu. Ia hadir ketika engkau berdamai dengan proses, ketika engkau mempercayai waktu, dan ketika engkau menjaga batinmu tetap jujur dan sederhana. Jika hari ini engkau masih belum melihat perubahan besar secara lahiriah, jangan tergesa menilai. Perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Ketika batin telah tenang, dunia luar akan menyusul dengan caranya sendiri. Tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Biarkan keyakinanmu bekerja tanpa paksaan. Biarkan langkahmu mengalir tanpa ketegangan. Tidak semua hal perlu dipastikan hari ini. Cukup pahami bahwa satu fase telah selesai dan fase berikutnya sedang dibangun dengan fondasi yang lebih kokoh. Engkau tidak lagi berjalan sendirian melawan keadaan. Engkau berjalan bersama kesadaranmu sendiri. Dan kesadaran yang utuh selalu tahu kemana harus melangkah. Bahkan ketika peta belum sepenuhnya terlihat. Jika hatimu terasa sedikit lebih lapang sekarang, biarkan kelapangan itu tinggal. Jika ada ketenangan halus yang berdenyut pelan, jangan buru-buru menamainya. Ia bukan janji kosong. Ia adalah tanda bahwa engkau telah tiba di titik yang lebih dewasa dalam perjalananmu. Teruslah hidup dengan niat yang bersih dan langkah yang sadar. Apa yang stabil akan bertahan, apa yang bertahan akan menumbuhkan, dan apa yang tumbuh dari ketenangan akan memberi kehidupan bukan hanya bagimu tetapi juga bagi segala hal yang tersentuh oleh keberadaanmu. Di titik ini tidak ada lagi yang perlu dikejar, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Ada hidup yang sedang berjalan dan engkau berada tepat di dalamnya dengan kesadaran yang lebih jernih, batin yang lebih tenang, dan arah yang lebih selaras. Biarkan semua ini selesai dengan hening. Karena dalam hening itulah fase baru mulai bernapas.